Oke, selamat pagi buat semua rekan-rekan yang sudah join. Maaf ada problem sedikit untuk streamingnya nggak jalan. Jadi kita ini akan record dan nanti baru di-upload ke YouTube. Terima kasih buat Flora yang sudah bersedia untuk mengisi sesi hari ini. Kita ada tema lanjutannya yang sebelumnya ya, masih tentang obat ya. Sisi lain obat. Ini khusus yang obat tradisional. Oke, sebelumnya seperti biasa ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Sebentar, saya ambil screen luarnya. Ya, ini adalah logo kita, Ak Family Center, dan tagline-nya Because There is Always Hope. Kemudian ada media sosial, semua kayaknya udah tahu ya. Di sini ada Instagram, Facebook, YouTube, dan website. Bisa dicari kalau di website kita ini terangkum semua. Jadi ada link ke YouTube, link ke Instagram, kemudian juga ada link dukungan bagi yang mau ikut serta dalam pelayanan Ak Family Center, ikut mendukung, boleh silakan diklik, nanti bisa ketemu nomor rekening untuk mentransfer dukungannya. Kemudian juga ini YouTube-nya, kalau diketik aja Ak Family Center ketemu. Jangan lupa subscribe supaya makin banyak yang bisa diberkati melewat YouTube Ak Family Center. Kemudian juga ini Instagram. Nah, Instagram ini biasanya update topik apa hari ini. Nah, ini belum saya ganti nih. Yang hari ini nih ya, sisi lain obat tradisional bersama Kak Flora. Nah, ini sekilas CV dari Kak Flora. Nah, sudah dilihat di situ. Sekarang ini bekerja di PT Lapi Laboratories ya, yang terbaru ya berarti. Nah, sebelumnya pernah bekerja juga sebagai farmasi di K24 Raden Saleh. Kemudian ada di situ hobi ya, banyak kegiatan yang dilakukan oleh Kak Flora, jadi traveler, kemudian biker ya, di sepeda ya. Sepeda, yang inline skate, kegiatannya banyak, jadi komunitasnya banyak nih pasti ketemu banyak orang ya. Nah, bisa dilihat foto-fotonya untuk kegiatan Kak Flora. Yang mau tahu boleh mungkin cari ke Instagramnya untuk kegiatan-kegiatan sehari-harinya seperti apa. Nah, sebelum kita memulai, seperti biasa kita akan mendengarkan satu lagu dari Asidor Home. Nah, jadi saya ngambil dari YouTube-nya Asidor Home, boleh dicari. Di situ banyak lagu-lagu yang akan berkati kita, lagu-lagu family. Ada ya. Lagunya Welcome to the Family. Sebentar. Pak dulu. Welcome to the Family. Silakan dinikmati, ambil waktu untuk kita bisa berdoa untuk memulai acara hari ini ataupun mau menikmati lagunya. Silakan. Welcome to the Family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in
grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on. May we learn to love each other more with each new day. May words of love be on our lips in everything we say. May the Spirit melt our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean Just lean on. on. To be strong and to lean on. Be strong, to be strong and to lean on. Ya, welcome di langsung Akhlami Center. Silahkan langsung Flora. Ya. Terima kasih, Kak Rika. Ini saya share dulu ya. Ya, silahkan. Sudah terlihat ya, Kak Rika? Ya, sip. Oke. Terima kasih, selamat pagi, Kak Rika, Bapak, Ibu, rekan-rekan, teman-teman sekalian, pendengar Radio Muria Jepara. Terima kasih untuk kehadirannya pada pagi hari ini. Saya bersyukur masih bisa sharing untuk materi hari ini sisi lain obat tradisional. Sebelumnya saya rencanakan untuk menggabungkan antara obat tradisional dan suplemen kesehatan. Namun saat penyusunan materi ini ternyata obat tradisional cukup luas, jadi materinya jadi padat. Jadi untuk sesi selanjutnya baru nanti kita pisahkan yang di suplemen kesehatan. Baik, kita mulai untuk materinya. Nah, materi kita hari ini agendanya adalah apa itu definisi dari obat tradisional, lalu apa kategori dan logonya, bagaimana cara kita memilih obat tradisional, dan apa saja sih temuan Badan POM saat ini terkait obat tradisional, dan bagaimana kriteria obat tradisional palsu, dan bagaimana kita sebagai masyarakat bisa mengecek ke Badan POM keamanan terkait obat tradisional yang kita gunakan. Nah, untuk definisinya sendiri, obat tradisional itu apa? Ini saya ambil dari website Badan POM. Obat tradisional merupakan bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian atau galenik, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Kalau kita mendengar istilah obat tradisional, mungkin sebagian besar dari kita berpikir bahwa obat tradisional hanyalah berupa bahan tumbuhan. Nah, ternyata bahan tradisional tidak hanya bahan tumbuhan, namun juga bahan hewan. Nah, bahan hewan seperti apa? Ini contohnya seperti minyak ikan ataupun madu. Dan juga ada bahan mineral, ini contohnya ada serbuk seng atau mungkin tembaga. Dan untuk sediaan sarian atau galenik, definisinya adalah merupakan ekstrak bahan atau campuran bahan yang berasal dari tumbuhan atau hewan. Nah, dari definisi tersebut, kategori dari obat tradisional juga dibedakan berdasarkan logonya. Kalau kemarin kita belajar mengenai logo dari obat, nah kali ini kita akan belajar untuk kategori dari obat tradisional. Ada 3 logo, yaitu yang pertama adalah jamu, kemudian yang kedua adalah obat herbal terstandar, dan yang ketiga adalah fitofarmaka.
Dari ketiga logo ini mempunyai penandaan masing-masing, yaitu untuk jamu, dapat kita lihat bahwa logonya berupa ranting daun dalam lingkaran. Jadi ini ada ranting daun, kemudian berupa warna hijau lingkaran. Kemudian untuk obat herbal terstandar, ini logonya adalah jari-jari daun sebanyak 3 pasang, di mana terletak juga dalam lingkaran. Dan yang terakhir dari logo obat tradisional adalah logo fitofarmaka. Di sini yang membedakan jari-jari daun pada fitofarmaka ini sudah membentuk bintang yang juga berada dalam lingkaran. Lalu seperti apa definisi dari jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka? Ini akan kita bahas kemudian. Yaitu jamu yang pertama. Jamu merupakan obat tradisional yang dibuat di Indonesia dan untuk keamanannya dibuktikan secara empiris atau turun-temurun. Untuk contoh jamu yang beredar di pasaran, ini saya ambil dari 2 produk dari PT Lapi, yaitu yang pertama Chiflon. Chiflon ini merupakan obat tradisional kategori jamu untuk mengatasi wasir. Kalau kita lihat di sini Chiflon, komposisinya adalah citrus, aurantium, fructus ekstrak. Nah, untuk logo jamunya dapat kita lihat di sebelah kiri atas. Dan kemudian untuk contoh yang kedua yaitu Labumin. Labumin ini berisi Canastriata ekstrak yang fungsinya untuk meningkatkan albumin dalam darah. Ini juga dapat kita lihat, terlihat logo jamu di sebelah kiri atas. Kemudian kita coba lihat untuk logo dari obat herbal terstandar. Ini contohnya sudah saya tampilkan, di mana definisi dari obat herbal terstandar, yaitu obat tradisional yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik. Uji praklinik ini artinya adalah pengujiannya dilakukan pada hewan percobaan dan bahan bakunya telah distandarisasi. Jadi yang membedakan antara obat herbal terstandar dibandingkan dengan jamu, yaitu jika di obat herbal terstandar, ini pembuktian terkait indikasinya dapat dilakukan secara praklinik, yaitu pada hewan percobaan. Dan bahan bakunya sendiri telah distandarisasi. Untuk contoh produk obat herbal terstandar yang beredar saat ini saya ambil dari 3 kategori obat, yaitu dari tolak angin, dari Sido Muncul. Ini dapat kita lihat bahwa ini logonya juga sama di kiri atas. Kemudian lelap juga sama logonya di atas kiri, dan juga di produk Mastin. Kalau kita perhatikan untuk logo ini tidak selalu di latar belakang dengan warna putih, karena sesuai peraturan Badan POM, latar belakangnya dapat berupa warna yang mencolok, jadi bisa bebas. Seperti di tolak angin ini latar belakangnya jadi warna kuning, sesuai dengan warna kemasannya. Jadi yang menandakan adalah si bintang 3 ini dan lingkaran hijaunya. Kemudian yang terakhir adalah fitofarmaka. Apa yang membedakan fitofarmaka dengan jamu dan obat herbal terstandar adalah pada fitofarmaka ini, untuk khasiat dan keamanannya secara ilmiah sudah diuji praklinik dan juga uji klinik. Nah, tadi pada obat herbal terstandar hanya pengujiannya praklinik saja pada hewan percobaan. Namun untuk fitofarmaka ini jauh lebih tinggi. Selain diuji secara praklinik pada hewan percobaan, juga diuji klinik, yaitu pengujiannya pada manusia. Dan untuk bahan bakunya, sama seperti pada obat herbal terstandar, bahan bakunya juga sudah distandarisasi, namun untuk fitofarmaka tidak hanya bahan baku, namun produk jadinya pun telah distandarisasi. Jadi untuk fitofarmaka ini merupakan kategori tertinggi dalam obat tradisional, di mana tidak hanya pada bahan bakunya saja, namun juga untuk keamanan dan khasiat juga sudah diuji pada hewan percobaan dan pada manusia. Untuk contoh produk yang beredar di pasaran, ini saya ambil dari produk Stimuno dari perusahaan Dexa. Ini dapat kita lihat logo fitofarmakanya, dan di Stimuno juga menggunakan latar belakang kuning ya Bapak Ibu, tidak putih. Dan juga di Tensigard, ini juga fitofarmaka juga sama dengan logo fitofarmaka di kiri atas. Oh ya Bapak Ibu, jika ada pertanyaan dapat langsung mengajukan pertanyaan dalam kolom chat atau resen atau open mic saja ya. Kemudian untuk produk fitofarmaka lainnya ini dari Inlacin. Inlacin sendiri ini
berfungsi untuk menurunkan kadar gula darah. Ini juga sama logo kiri atas. Kemudian untuk VIP Albumin Plus, ini juga fitofarmaka. Nah, untuk di Indonesia sendiri, Bapak Ibu, ada berapa sih kira-kira jumlah jenis jamu yang ada di Indonesia? Kira-kira ada yang mau nebak nggak ya? Berapa banyak sih jenis jamu yang saat ini ada di Indonesia? Kira-kira aja. Ada yang mau nebak? Banyak pasti Mbak Flora. Iya, benar, Mbak. Kira-kira di bawah 10.000 atau di atas 10.000 produk, Kak Alvina? Mungkin di bawah 10.000 ya. Soalnya kan pasti itu berkembang terus tuh. Ya, surprise-nya, ini saya buka dari website Kemenkes. Ternyata produk jamu di Indonesia saat ini sudah lebih dari 12.000 jenis jamu. Jadi banyak banget. Ya. Dan untuk obat herbal terstandar, ini ada lebih dari 86 produk. Saya juga waktu membuka website Kemenkes juga surprise sih, wow ternyata banyak juga ya. Dan juga untuk fitofarmaka ini sudah 24, jadi wow, banyak banget perkembangan untuk produk-produk obat herbal terstandar ataupun fitofarmaka. Nah, sebenarnya apa sih tujuan kita? Buat apa sih kita tahu bahwa obat tradisional itu tuh ternyata ada beberapa kategori? Untuk apa sih manfaatnya kita sebagai konsumen? Nah, ini akan kita pelajari bersama. Bagaimana cara kita sebagai konsumen memilih obat tradisional? Mungkin dalam bayangan kita obat tradisional adalah obat yang aman. Betul aman jika kita gunakan sesuai dengan aturan pakai dan obat yang kita gunakan sudah disetujui oleh Badan POM. Lalu kita sebagai konsumen kita juga harus menjadi konsumen yang cerdas. Oleh karena itu kita juga perlu mengetahui seperti apa obat tradisional ini. Mari kita pelajari bersama untuk bagaimana kita sebagai konsumen memilih obat tradisional. Nah, kalau Bapak Ibu ada lihat di berbagai pasar market di Indonesia, obat tradisional ini dapat kita temukan di berbagai lini peredaran, mulai dari apotik, dari toko obat, apotik rakyat, bahkan sampai ke Indomaret, Alfamart, ataupun di toko-toko yang ada di pinggir-pinggir jalan. Nah, kita sebagai konsumen, bagaimana cara kita men-screening keamanan dari si obat-obat tradisional ini? Cara yang paling mudah, ini cara yang disarankan oleh Badan POM, disingkat dengan cek klik. Apa itu cek klik? Cek klik merupakan singkatan, kliknya adalah K yang pertama itu adalah kemasan. Kita akan mengecek kemasannya, kemudian cek label, kemudian cek izin edar, dan yang terakhir adalah cek kadaluarsa. Nah, kita akan bahas bersama ya Bapak Ibu terkait bagaimana cara kita untuk mengecek klik ini. Tadi yang pertama untuk cek klik yaitu cek kemasan. Cek kemasan ini kita mesti pastikan dulu, apakah kemasan dalam produk kita ini masih dalam keadaan baik, bersih, tidak bocor, tidak menggelembung atau penyok. Nah, ini akan membantu kita untuk memastikan secara kasat mata apakah produk yang kita beli ini sudah dalam kondisi baik. Itu cara yang paling termudah. Kemudian kita lihat lagi dari kemasan itu apakah ada bergambar organ tubuh dan gambar vulgar. Mungkin Bapak Ibu kalau banyak lihat ya di pinggir jalan atau di tempat-tempat lain itu banyak produk-produk obat tradisional yang memperlihatkan organ-organ tubuh atau mungkin gambar-gambar vulgar. Nah, ini sebenarnya tidak diperbolehkan oleh Badan POM untuk pencantuman logo-logo seperti itu, gambar-gambar seperti itu. Nah, jadi kita pastikan dulu bahwa dalam obat tradisional yang kita beli tidak bergambar organ tubuh atau bergambar vulgar. Kemudian juga memiliki penandaan yang baik, tidak lepas atau terpisah dan luntur. Di mana untuk informasi tersebut diharapkan kita sebagai konsumen dapat membacanya dengan jelas. Kemudian untuk cek yang kedua yaitu cek label. Nah, label ini apa sih yang dimaksud dengan label? Label ini sebenarnya ada dalam kemasan obat tradisional itu sendiri. Ini contohnya misalnya produk Mucovi, di mana kemasan primer dari Mucovi adalah botol. Nah, label di sini adalah informasi yang menempel pada si botol. Nah, untuk kemasannya sendiri, Mucovi selain label yang tertera pada botol, juga menggunakan kotak, atau kita sebut dengan kemas sekunder, ini berupa kotak. Jadi ada informasi terkait obat tradisional, baik pada label maupun pada kotak. Nah, pada label dan kotak inilah kita sebagai konsumen dapat mengecek informasi-informasi apa saja. Selain informasi di label dan di kotak,
Ada satu lagi yaitu pada brosur. Mohon maaf ini saya lupa belum mencantumkan contoh brosur. Jadi Bapak Ibu jika membeli obat tradisional, baik itu jamu, obat herbal terstandar maupun fitofarmaka, coba dicek lagi di dalam kemasannya apakah ada brosur, sebuah kertas yang berisi informasi-informasi obat. Tapi untuk obat tradisional memang tidak diwajibkan menggunakan brosur. Brosur hanya diwajibkan pada obat-obat saja yang pada waktu lalu kita pelajari. Kemudian dalam label itu sendiri, Bapak Ibu, kita juga bisa melihat informasi-informasi apa saja yang tertera. Nah, menurut BPOM ada informasi minimal yang harus tertera pada kemasan atau label dari obat tradisional. Nah, kita sebagai konsumen, apa aja sih yang harus kita cek dalam kemasan atau label tersebut? Ada 7 macam, yaitu yang pertama adalah nama produk dan komposisinya, kemudian nomor izin edar, tanggal kadaluarsa, kegunaan dan aturan pakai, peringatan dan perhatian, cara penyimpanan, ataupun logo jamu, obat herbal terstandar atau fitofarmaka. Untuk poin nomor 7 ini sudah saya centang karena tadi di awal sudah kita pelajari bersama. Kemudian untuk nomor 2 dan 3 sebenarnya masuk dalam checklist yang tadi, yaitu kemasan, kemudian label, dan yang ketiga dan keempat adalah izin edar dan kadaluarsa. Ini masuk dalam informasi yang tertera juga pada label. Baik, kita akan pelajari bersama apa sih yang disebut dengan informasi nomor 1 sampai 6 ini. Untuk yang pertama yaitu nama produk dan komposisi. Ini dapat kita lihat bersama. Untuk nama produknya Labumin. Ini nama produknya. Kemudian komposisinya apa? Oh, Labumin ini isinya adalah cianat striata ekstrak, yang tadi fungsinya untuk meningkatkan kadar albumin dalam darah. Kemudian untuk produk yang kedua yaitu ada Mucovi, ini obat batuk. Ini adalah merek dagangnya yaitu Mucovi. Kemudian untuk komposisinya sendiri, ini dituliskan bahwa tiap 5 ml mengandung 35 mg hedera helix folium dry extract atau ekstrak dry ivy kering. Ekstrak daun ivy kering. Jadi di sini yang pertama kali kita cek, lihat dulu nama produknya dan komposisinya. Kemudian yang kedua, kita cek lagi nomor izin edar. Yang sebelumnya kita pelajari nomor izin edar pada obat. Waktu itu lebih rumit, namun untuk obat tradisional ini jauh lebih mudah ya Bapak Ibu. Karena untuk penomoran nomor izin edar ini, kode yang tertera adalah dibedakan dengan 2 logo awal, yaitu apakah itu TR, ataukah TI, atau KTL. TR sendiri artinya produk obat tradisional lokal, dan TI adalah produk obat tradisional impor, dan TL adalah produk obat tradisional lisensi. Kemudian akan dilanjutkan dengan 9 digit angka. Untuk 9 digit angka ini tidak saya jelaskan karena tidak berkorelasi dengan kita. Dan untuk kode nomor izin edar pada obat herbal terstandar dan fitofarmaka ini ditandai dengan singkatan HT atau FF. Jadi Bapak Ibu mungkin apabila ada contoh obat tradisional di rumah bisa sambil kita cek bersama ya, seperti pada sesi sebelumnya. Kita coba lihat. Kita mau lihat nih, jangan-jangan obat tradisional yang saat ini Bapak Ibu pegang sebenarnya udah terdaftar BPOM belum sih? Dan jika sudah terdaftar, coba cek lagi. Apakah masuk dalam kategori obat tradisional? Dan obat tradisionalnya apakah tradisional lokal, ataukah impor, ataukah lisensi? Dan ataukah dia obat herbal terstandar atau fitofarmaka? Mungkin Bapak Ibu jika ada contoh obat di rumah ya, dapat kita lihat bersama. Kemudian untuk yang ketiga, terkait tanggal kadaluarsa. Ini masuk dalam checklist yang terakhir, yaitu cek kadaluarsa. Ini juga penting sekali untuk kita cek, apakah tanggal kadaluarsa dari produk obat tradisional itu masih dapat kita konsumsi. Karena kadaluarsa merupakan batas waktu atau tanggal yang diperbolehkan untuk kita sebagai konsumen untuk kita konsumsi. Jadi pastikan pada saat kita meminum obat tradisional tersebut tidak melewati dari tanggal kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa ini dapat ditulis dengan urutan tanggal, bulan dan tahun, ataupun bulan dan tahun saja. Nah, ini saya dibantu oleh Kak Alvina, karena Kak Alvina kan memang bertugas di apotik. Terima kasih Kak Alvina ya untuk foto-fotonya. Terus terang untuk mencari contoh-contoh produk obat tradisional di Google
image ini cukup sulit karena nggak banyak informasinya. Jadi ini saya dibantu Alvina. Contoh yang pertama yaitu Diapet NR. Ini obat, kalau kita lihat kategorinya ini adalah obat herbal terstandar, di mana untuk Diapet NR ini sendiri fungsinya, indikasinya, mohon maaf, untuk obat herbal terstandar kita tidak menggunakan kata indikasi, namun khasiat atau kegunaan. Indikasi digunakan untuk obat. Jadi untuk khasiat atau kegunaannya, ini dapat kita lihat bersama dalam produk dari obat tradisional kita. Apa sih khasiat dan kegunaannya? Nah, contohnya di Diapet NR ini, Diapet NR ini menuliskan cukup detail bahwa dia tuliskan terbukti secara ilmiah dalam kurung uji praklinik untuk membantu menetralkan racun pada penderita diare dan seterusnya. Jadi ternyata perusahaan industri farmasi di Indonesia pun merasa bahwa untuk membuat obat tradisional secara kategori obat herbal terstandar juga mempunyai nilai jual. Makanya kalau kita lihat bersama pada khasiat atau kegunaan, tertulis terbukti secara ilmiah dalam kurung uji praklinik. Nah, ini akan menimbulkan tingkat kepercayaan kita sebagai konsumen jauh lebih tinggi. Karena kita tahu, oh uji praklinik, berarti Diapet NR telah diuji pada hewan uji. Nah, jadi berbeda dengan jamu yang tadi, hanya buktinya secara empiris turun-temurun, namun untuk obat herbal terstandar ini jauh lebih tinggi. Kita sendiri sebagai konsumen juga jauh lebih percaya bahwa oh ternyata Diapet NR ini selain secara ilmiah teruji praklinik, juga kita tahu bahwa untuk kategori obat herbal terstandar, bahan bakunya sudah distandarisasi. Apa makna bahan baku distandarisasi? Berarti bahan baku ini telah ditetapkan apa saja komponen-komponen yang harus ada dalam bahan baku tersebut. Mengapa? Karena contohnya jika bahan obat tradisional ini berasal dari tanaman. Tanaman ini kita tahu dari tempat tumbuhnya saja bervariasi, kemudian masa panennya bervariasi. Jadi bagaimana suatu industri farmasi memastikan untuk zat aktif yang terdapat pada bahan tumbuhan ini mempunyai kadar yang sama, keamanan yang sama. Nah, dalam obat herbal terstandar diketahui bahwa telah bahan bakunya terstandarisasi, maka bahan baku yang digunakan pada produk ini terstandar. Jadi kita sebagai konsumen juga jauh lebih aman dan percaya. Kemudian untuk peringatan dan perhatian ini juga dicantumkan. Jadi dapat kita lihat bersama Bapak Ibu dalam produk-produk obat tradisional yang kita konsumsi, apa saja bentuk peringatan dan perhatiannya. Contohnya di Diapet ini, bahwa penderita harus tetap minum Oralit, kemudian bila penggunaan 3 hari tidak ada perbaikan, segera hubungi dokter. Dan juga dapat mempengaruhi absorpsi obat lain, sehingga dianjurkan interval waktu 2-3 jam antara pemberian oral obat lain dengan produk ini. Nah, jadi karena produk-produk obat herbal tradisional ini, obat-obat tradisional ini mungkin dikombinasi dengan obat lain, jadi perlu kita pastikan dulu Bapak Ibu untuk peringatan perhatiannya seperti apa. Kemudian untuk cara penyimpanannya juga penting, karena mungkin dalam satu kemasan tidak kita habiskan, jadi agar kita dapat menggunakannya lagi di kemudian hari, kita pastikan bagaimana cara penyimpanannya. Nah, ini contohnya adalah simpan di bawah suhu 30 derajat Celcius dan terlindung dari cahaya. Untuk contoh Diapet ini pun juga dapat menjadi contoh kita bersama ya, bagaimana cara penulisan untuk nomor izin edar, yaitu dapat terlihat bahwa ini kodenya adalah POM HT, berarti kita ketahui bahwa Diapet NR ini merupakan kategori obat herbal terstandar, dan benar ada 9 digit angka di belakangnya. 9 digit angka ini sebenarnya akan berfungsi lebih konkret pada industri farmasi, karena akan menjelaskan mulai dari tahun pendaftaran, kemudian bentuk sediaan dari obat tradisional dan sebagainya. Namun ini lebih penting bagi kami sebagai di industri farmasi. Jadi seperti ini ya Bapak Ibu untuk penjelasan bagaimana pengecekan label pada obat tradisional. Nanti jika ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu, karena mungkin Bapak Ibu memegang contoh produk masing-masing, dapat kita diskusikan bersama ya untuk produk-produknya. Kemudian untuk contoh yang kedua, ini saya ambil dari Stimunoforte. Ini juga kategorinya fitofarmaka. Terima kasih Kak Alvina ya untuk bantu fotoin produk ini. Kalau kita lihat bersama, untuk Stimuno sendiri dari PT Dexa ini menuliskan bahwa
kegunaannya sebagai imunomodulator. Jadi peningkat daya tahan tubuh, memperbaiki sistem imun, di mana membantu merangsang tubuh memproduksi lebih banyak antibodi. Kemudian dalam label ini, dalam kemasan ini juga kita lihat bahwa ada kontraindikasi. Kontraindikasi ini artinya berarti konsumen tidak boleh mengkonsumsi obat ini, yaitu pada kondisi apa? Nah, dijelaskan lagi bahwa pada kondisi pasien yang sedang hamil, kemudian pasien dengan hipersensitivitas terhadap komponen dari produk ini, dan pasien yang menderita penyakit autoimun. Jadi, Bapak Ibu selain tadi peringatan dan perhatian, coba dicek lagi. Adakah kontraindikasi? Jadi kontraindikasi ini adalah artinya pasien-pasien atau konsumen yang tidak boleh mengkonsumsi produk ini. Kemudian juga mengenai dosis dan aturan pakai. Nah, untuk aturan pakainya sendiri dijelaskan bahwa dibedakan lagi bahwa untuk dewasa, di mana untuk penggunaannya bisa 3 sampai 1 kali sehari, dan usia di atas 12 tahun untuk penggunaannya. Untuk kode NII-nya sendiri, nomor izin edarnya ini dapat kita lihat disingkat dengan FF, berarti kita tahu bahwa kategori produk ini adalah fitofarmaka. Dan untuk cara penyimpanannya dapat kita lihat bahwa produk ini harus disimpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius di tempat kering dan terlindung dari cahaya. Jadi seperti ini ya Bapak Ibu contoh-contoh produk-produk obat tradisional yang beredar di Indonesia. Nah, untuk produk fitofarmaka sendiri, kalau kita perhatikan ya Bapak Ibu, untuk Stimunoforte ini juga Dexa mencantumkan telah melalui uji klinis. Jadi Dexa juga membuat ini sebagai nilai jual juga karena telah uji klinis, yang artinya telah diuji ke manusia produk ini. Dan dijelaskan lagi secara rinci dalam statement di atas ini bahwa terdaftar sebagai fitofarmaka yang telah terstandarisasi dan telah melalui berbagai uji preklinik dan klinik. Jadi sebenarnya dalam industri farmasi sendiri, saya juga bekerja di salah satu industri farmasi di Indonesia. Untuk mengapa sebuah industri farmasi memilih antara jamu, obat herbal terstandar atau fitofarmaka, bisa juga dikarenakan pertimbangan bagaimana nilai jual kita ke customer, ke pasien. Apakah mau yang herbal terstandar saja, yang artinya bahan baku telah distandarisasi dan juga telah diuji preklinik, ataukah fitofarmaka yang sudah lengkap. Namun selain dari sisi penjualan juga harus dipertimbangkan juga secara nilai modalnya ya Bapak Ibu. Jadi memang tidak mudah untuk sebuah industri farmasi untuk memasukkan kategori sebagai fitofarmaka. Selain juga dari Badan POM memiliki banyak persyaratan yang tentu saja jauh lebih sulit dibandingkan hanya pendaftaran untuk jamu. Kemudian untuk di Indonesia sendiri, banyak sekali ditemukan penyimpangan-penyimpangan, adanya temuan Badan POM bahwa obat tradisional di Indonesia ini mengandung bahan kimia obat. Untuk selanjutnya, saya akan singkat dengan istilah BKO, yaitu bahan kimia obat. Di Indonesia sendiri, Badan POM belum memperbolehkan adanya pencampuran obat tradisional dengan bahan kimia obat. Sebenarnya di luar negeri, karena berbeda regulasi, ada negara-negara di luar negeri yang memperbolehkan adanya pencampuran bahan kimia obat ini dengan obat tradisional. Namun di Indonesia, regulasi Badan POM masih belum memperbolehkan hal tersebut, karena di Indonesia memang untuk pemasaran obat tradisional ini sendiri masih dapat dibeli pasien secara bebas, alias tidak harus dengan resep. Jadi untuk kontrolnya mungkin juga jauh lebih sulit, sehingga dikhawatirkan untuk penggunaan yang tidak bijaksana dapat menimbulkan efek samping dan bahkan membahayakan kesehatan konsumen. Nah, kita wajib curiga jika kita pada saat meminum obat tradisional ini menimbulkan efek samping yang cepat atau cesplong istilahnya. Jadi kita ketahui bahwa obat tradisional ini berbeda dengan obat kimia yang ada di obat, sehingga apabila ketika kita meminum sesuatu obat tradisional langsung cepat, kita wajib curiga apakah jangan-jangan obat tersebut dicampur dengan bahan kimia obat.
Adapun bahan kimia obat BKO yang sering disalahgunakan pada obat tradisional, ini saya ambil dari website BPOM, sesuai dengan temuan Badan POM bahwa beberapa golongan obat yang sering disalahgunakan, itu contohnya yang pertama ya Bapak Ibu, golongan obat pegalinu, pereda nyeri, encok, asam urat. Nah, contoh-contoh bahan kimia obat apa saja yang digunakan pada obat tradisional itu sendiri, yaitu seperti antalgin, paracetamol, dexamethasone, dan sebagainya. Ini efek sampingnya beragam, tergantung bahan kimia obat apa yang dimasukkan oleh si perusahaan tersebut, si pendaftar tersebut, apakah paracetamol, antalgin, dan sebagainya. Dan efek sampingnya ini mulai dari gangguan fungsi hati, anemia, tukak lambung, dan sebagainya. Dan obat golongan lainnya, yaitu yang kedua adalah golongan pelangsing dan golongan stamina pria. Sebenarnya mengapa bahan kimia obat ini yang paling sering disalahgunakan sebagai pencampuran di obat tradisional? Tentu saja karena frekuensi penggunaannya di Indonesia tinggi sekali dan karena itu banyak dicari oleh masyarakat. Makanya banyak sekali ditemukan penyimpangan-penyimpangan tersebut. Kemudian contoh yang keempat, yaitu golongan penambah nafsu makan. Ini ada satu contohnya ya Bapak Ibu untuk bahan kimia obatnya disebut dengan ciproheptadin. Ini efek sampingnya dapat kita baca bahwa dapat menimbulkan kebingungan, kejang, dan sebagainya hingga kekuningan. Dan juga untuk golongan obat kencing manis. Contoh bahan kimia obat yang dicampur adalah glibenclamid. Ini obat untuk diabetes, di mana efek sampingnya dapat mengalami gangguan fungsi hati, hipoglikemia berat. Hipoglikemia ini artinya kadar gula dalam darahnya turun. Kemudian yang terakhir adalah golongan obat sesak nafas, yaitu theophylline. Untuk efek sampingnya mulai dari mual, muntah, sakit kepala, bahkan bisa sampai insomnia. Jadi Bapak Ibu dapat kita lihat bahwa untuk bahan kimia obat ini banyak sekali kasusnya yang ditemukan oleh Badan POM. Untuk golongan-golongan bahan kimia obatnya yang tadi kita pelajari bersama. Kemudian pertanyaannya, mengapa masih ditemukan produk obat tradisional yang dicemari oleh bahan kimia obat di pasaran? Yang pertama itu karena rendahnya kepatuhan produsen terhadap ketentuan yang berlaku di bidang obat tradisional. Jadi kepatuhannya sendiri rendah sehingga mereka akhirnya nakal untuk mencampurkan BKO ke obat tradisional. Atau yang kedua, si pendaftar atau produsen ini merasa untuk melakukan kompetisi tidak sehat. Jadi mereka melakukan kompetisi tidak sehat untuk meningkatkan penjualan produknya. Jadi ketika pasien membeli produk X misalnya, kemudian produk ini menjadikan efeknya langsung cepat. Tentu saja pasien merasa senang, kemudian karena senang mungkin aja dia bisa promosi ke teman-temannya, akhirnya penjualannya menjadi meningkat. Dan ini akan menjadi selling point bagi si pendaftar atau industri farmasi yang mendaftarkan obat tradisional tersebut. Kemudian masuknya obat tradisional asing ilegal yang dari negara asalnya tidak diizinkan mengandung bahan kimia obat. Yang di negara asalnya diizinkan mengandung bahan kimia obat. Seperti yang tadi saya jelaskan, ada negara-negara lain yang sebenarnya secara legal dapat mencampurkan bahan kimia obat ke dalam obat tradisional karena sudah diatur sesuai dengan regulasi dari BPOM negara setempat. Namun, karena di Indonesia belum diperbolehkan, maka produk-produk asing ilegal itu masuk ke dalam wilayah Indonesia dan akhirnya menjadi produk obat tradisional asing ilegal yang mengandung bahan kimia obat. Adapun Bapak Ibu untuk obat tradisional yang dilarang dalam pembuatan atau beredar, ini ada juga ditentukan dengan bentuk sediaannya. Jadi obat-obat tradisional apa aja yang secara bentuk sediaan ini ternyata tidak boleh beredar di Indonesia. Yang pertama itu intravaginal, itu artinya dimasukkan ke dalam vagina. Kemudian tetes mata, parenteral ini artinya diinjeksikan. Dan yang terakhir itu suppositoria, kecuali digunakan untuk wasir. Jadi jika tidak digunakan untuk wasir, tidak boleh ada obat tradisional yang berbentuk suppositoria. Seperti itu. Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan dapat mengajukan pertanyaan di kolom chat atau raise hand atau open mic ya. Kemudian saya mau mencoba menjelaskan, memaparkan apa saja temuan-temuan BPOM yang saat ini
pernah tampil mungkin di layar kaca Bapak Ibu ya. Ini contoh-contoh temuan BPOM. Dapat kita lihat begitu banyak produk-produk obat tradisional di sini. Mungkin kalau secara kasat mata kita lihat, oh kayaknya terlihat aman-aman saja, tapi seperti yang tadi kita pelajari bersama, kita harus mengeceknya melalui checklist minimal. Nah, ini contoh-contohnya. Kemudian ini saya mau tampilkan ya Bapak Ibu untuk contoh obat tradisional yang mengandung BKO. Nah, ini ada satu contoh produk. Di sini kalau kita coba kita lihat pertama, dari penandaannya saja sudah menggunakan gambar yang vulgar. Ini dapat terlihat, ada gambar seorang wanita yang kita ketahui bahwa BPOM tidak mungkin mengizinkan adanya peredaran obat tradisional yang tadi menggunakan gambar yang vulgar. Jadi ini kita udah wajib curiga nih Bapak Ibu. Kalau kita melihat ada suatu obat tradisional yang udah menampilkan organ tubuh ataupun gambar vulgar. Nah, ini kita wajib curiga. Kemungkinan besar ini merupakan bukan obat yang legal beredar di Indonesia atau mengandung BKO. Dan yang kedua, adanya klaim yang berlebihan. Nah, klaim yang berlebihan seperti apa? Kita lihat bersama, tertulis menambah kekuatan dan daya tahan seks mencegah ejakulasi dini. Tentu saja BPOM tidak memperbolehkan adanya klaim berlebihan. Ini juga saya ketahui karena di industri farmasi kami diatur bagaimana cara kami mencantumkan klaim pada obat-obat tradisional. Kemudian yang terakhir adalah izin edar fiktif. Ternyata Bapak Ibu kalau kita lihat, izin edar yang di sini dapat kita lihat bahwa TR. Berarti ini adalah obat tradisional kategori lokal, 9 digit. Coba kita cek bersama ya Bapak Ibu. Apakah 9 digit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Benar 9 digit. Namun jika kita cek ke dalam BPOM, ternyata izin edar ini tidak terdaftar. Nah, kita sebagai konsumen yang bijak, kita harus bisa juga punya kemampuan bagaimana cara kita sebagai konsumen mengecek ke Badan POM. Apakah obat tradisional yang kita saat ini pegang atau kita ingin beli atau saat ini sedang kita konsumsi merupakan produk obat tradisional yang legal. Nanti akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Di sini saya mau menjelaskan lagi terkait obat tradisional palsu. Jadi, obat tradisional yang tanpa izin edar, atau tadi kita sebut sebagai NIE, singkatan dari nomor izin edar, ini dapat dikategorikan apabila obat tradisional tersebut tidak terdaftar, atau tidak mencantumkan, tidak terdaftar, artinya tidak ada NIE, atau mencantumkan NIE namun fiktif. Jadi Bapak Ibu waktu melihat obat tradisional coba dicek apakah ada nomor izin edarnya, NIE-nya. Kalau ada, kita pastikan lagi apakah NIE tersebut fiktif atau asli. Kemudian yang kedua, OT yang meniru identitas penandaan obat tradisional lain yang telah memiliki NIE. Nah, ini jauh lebih rumit ya Bapak Ibu. Jadi ternyata obat tradisional ini meniru identitas penandaan obat tradisional lain. Misalnya aja ada suatu obat tradisional X, tapi yang dicantumkan adalah NIE dari produk lain. Nah, kita sebagai konsumen dapat mengeceknya. Apakah NIE yang tertera yang sebenarnya telah terdaftar BPOM itu merupakan kategori si obat tradisional yang kita pegang. Nah, nanti kita akan pelajari lebih lanjut di slide selanjutnya. Dan yang terakhir, produk obat tradisional yang tidak mencantumkan NIE. Jadi, yang pertama tadi tidak terdaftar, tapi yang terakhir ini artinya tidak ada NIE dalam label atau kemasan. Bagaimana ciri-ciri obat tradisional tanpa izin edar? Nah, ini tadi sempat kita bahas sedikit. Yang pertama yaitu klaim atau khasiatnya berlebihan, kemudian menampilkan gambar yang tidak sopan atau vulgar, atau menampilkan gambar organ dalam tubuh, dan untuk obat impor dan untuk obat tradisional impor tidak mencantumkan bahasa Indonesia dan juga telah dicantumkan dalam public warning Badan POM. Jadi Bapak Ibu untuk sharing, apabila dalam suatu kemasan kita mencantumkan bahasa asing, contohnya tadi seperti Mukovi dapat Bapak Ibu lihat itu ada bahasa asing. Nah, untuk pendaftaran ke Badan POM bahkan kita harus melampirkan adanya translasi yang legal untuk arti dari si bahasa asing tersebut. Jadi jika Bapak Ibu misalnya membeli obat tradisional, di situ hanya tertulis bahasa asing. Nah, kita wajib curiga karena
BPOM pasti meminta adanya bahasa Indonesia, translasi dari bahasa asing tersebut. Kemudian di Badan POM sendiri, nanti akan saya jelaskan lebih detail, itu ada yang namanya public warning Badan POM. Jadi adanya peringatan-peringatan secara publik oleh Badan POM, apa saja produk-produk yang sebenarnya sudah ditemukan adanya penyimpangan-penyimpangan itu. Lalu yang kedua, pastikan obat tradisional yang dibeli aman. Seperti yang tadi kita pelajari bersama, ini kita harus melakukan pengecekan klik yang tadi. Kemasan, label, kemudian kadaluarsa, dan juga I-nya adalah, sebentar saya lupa yang izin edar, sorry. Jadi kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Kemudian untuk memastikan kebenaran NIE yang dicantumkan pada produk OT tersebut, kita dapat mengecek pada aplikasi Cek BPOM yang kita dapat unduh pada HP atau dengan membuka website BPOM. Bapak Ibu, saya akan coba jelaskan ya, bagaimana kita sebagai konsumen, ini kita bisa mengecek apakah produk tradisional, obat tradisional tersebut itu sudah terdaftar di BPOM atau enggak. Ada 3 macam pengecekan yang dapat kita lakukan. Yang pertama itu aplikasi Cek BPOM. Jadi Bapak Ibu dapat mengecek di Play Store, kemudian cari Cek BPOM, kemudian dapat diunduh. Atau yang kedua, kita dapat mengecek ke subsite dari Cek BPOM. Ini ada alamat websitenya ya Bapak Ibu, http dan Cek BPOM ini dapat kita cek apakah produk-produk yang kita beli ini telah terdaftar atau tidak ke BPOM. Kemudian yang terakhir, ini adalah aplikasi BPOM Mobile. Nah, di aplikasi BPOM Mobile ini pun bahkan kita dapat men-scan. Jadi saat ini BPOM telah menerapkan, ini sesuai dengan peraturan BPOM tahun 2018, yaitu penerapan 2D barcode. Jadi 2D barcode ini sebuah barcode yang kita sebagai konsumen dapat scan melalui aplikasi BPOM Mobile. Di situ otomatis akan muncul informasi terkait produk yang mencantumkan barcode tersebut. Namun untuk pencantuman 2D barcode ini secara bertahap memang sedang dilakukan oleh industri farmasi di Indonesia. Jadi belum semua industri farmasi mencantumkan 2D barcode-nya ini ya Bapak Ibu. Kemudian untuk informasi ke masyarakat oleh BPOM mengenai obat tradisional yang tadi mengandung bahan kimia obat, ini BPOM juga dapat menginformasikannya melalui mekanisme public warning. Nah, untuk mengetahui public warning yang telah dikeluarkan BPOM ini, kita juga dapat mengakses website, ini berbeda lagi ya Bapak Ibu, ini https ipublicwarning.otsk.pom.go.id, dan atau dapat juga dicek di aplikasi mobile BPOM, yaitu public warning. Jadi ini karena saya membuat materi ini, terus terang saya juga baru mendownload, saya baru mengunduh untuk berbagai aplikasi ini ya Bapak Ibu. Jadi saya sudah coba buka dan ini ternyata sangat menarik karena kita dapat mengecek langsung dari si produk tersebut. Untuk pengecekannya sendiri cukup bervariasi. Kalau nanti Bapak Ibu punya waktu dan dapat mengunduh dari berbagai aplikasi tersebut, kita dapat mengecek itu mulai dari nomor izin edarnya, atau juga bisa dari perusahaan farmasinya, atau juga dari nama produknya. Jadi cukup masukkan, misalnya saya mau mengecek suatu produk X, saya ketik di nama produk, kemudian saya masukkan namanya, kemudian akan muncul. Nah, jika tidak muncul, itu dapat menimbulkan kecurigaan, apakah benar produk tersebut sudah terdaftar ke BPOM atau belum. Seperti itu. Kemudian apabila produk obat tradisional yang tadi kita pelajari bersama, misalnya Bapak Ibu mau beli, ternyata tidak memenuhi standar checklist. Nah, kita sebagai konsumen dapat melaporkan produk tersebut ke Badan POM. Untuk pelaporannya sendiri, Bapak Ibu dapat pilih ya, mulai dari WhatsApp, email, kemudian bahkan bisa sampai ke Instagram, Facebook, dan sebagainya. Jadi untuk pelaporan BPOM ini, BPOM sangat mengencourage kita untuk bisa melaporkan, dan bisa juga melalui Halo BPOM 1500533. Jadi Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu yang hari ini telah mempelajari bersama materi, mungkin dapat menjadi penyampai pesan ke keluarga, ke teman-teman, bagaimana obat tradisional ini yang aman, berkhasiat bagi kita sendiri ataupun bagi orang lain.
Mungkin Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya boleh ya langsung bertanya. Ya, sekian materi untuk hari ini. Terima kasih untuk waktunya Kak Rika. Dan jika ada yang ingin bertanya dipersilakan ya. Mbak Flora, kalau saya mau sharing sedikit boleh ya Mbak Flora? Boleh Kak Alvina. Jadi kan seperti tadi Mbak Flora bilang ya, obat itu kan macam-macam dan juga Mbak Flora bilang di Indonesia belum diizinkan pakai BKO. Itu saya Betul. paham ya. Jadi sebagai penjual dari sisi apotek itu kadang masyarakat kurang bijak ya. Jadi dia pegel, demam. Dia udah beli Panadol isinya paracetamol. Dia beli yang lain juga obat herbal gitu misalnya. Nah, kita tahu untung di Indonesia itu udah nggak boleh, jadi pasti aman ya. Kita juga dari petugas farmasi pasti kan ngecek, Bapak ini tolong diberi jarak jika minum gitu. Betul. Cuman ya itu, seharusnya kalau misalnya kita emang sudah pilih obat, Panadol ya udah, saya yakin pasti khasiatnya itu pasti jauh lebih cepat ya Mbak Flora daripada obat herbal ya. Di sini kita ya bahas obat herbal ini lebih kepada apa ya, penunjang mungkin ya, bukan terapi utama gitu. Kalau dari sisi kami sebagai tenaga kesehatan di farmasi ya, karena kan memang meskipun sudah fitofarmaka juga kita tahulah pasti obat kimia itu lebih cepat efeknya dan sudah terbukti di kalangan para medis pun gitu kan. Kayak tadi misalnya kita asam urat ya tentunya kita obatnya anti nyeri, kalau emang mau tambah obat herbal juga kembali wajib cek and recheck ya gitu. Terus jangan lupa juga konsumsi obat anti asam uratnya. Karena penyebabnya kan asam urat nih yang bikin nyeri, bukan berarti nyerinya aja yang kita obati. Karena hobi orang Indonesia adalah mengobati gejala, bukan mengobati penyebab gitu. Jadi memang obat anti nyeri itu yang paling laku gitu. Jadi tolong kembali lagi mengobati gejala. Dan kalau memang obat herbal tuh saya juga pengguna obat herbal terutama yang diapet ya. Karena itu ada karena memang yang merek New-Diatap itu udah discontinue lama, jadi memang kami alihkan semua pasien ke New-Diatap karena ini isinya paling mirip gitu. Jadi dan memang saya juga udah merasakan khasiatnya karena saya juga orangnya kan mudah alergi ya. Jadi kalau ada orang ngomong obat herbal itu saya pasti cek and dicek dulu ini isinya apa gitu karena saya tahu saya alerginya apa gitu. Stimuno itu juga termasuk obat yang saya minum ya waktu itu karena pilek nggak sembuh-sembuh, vitamin C udah ini gimana ya? Ya udah saya akhirnya tambah Stimuno. Karena saya udah ngecek oh ya Stimuno ini kalau digabung sama vitamin C aman ya karena memang dia adalah dua zat yang berbeda gitu. Jadi aman, ini membantu percepatan penyembuhan dan emang terbukti ya sembuh gitu. Tapi gunakan secara bijak sesuai aturan pakai. Untungnya di sini nggak boleh ya. Jadi takutnya ada orang juga udah beli paracetamol, beli obat herbal, isinya juga ada paracetamol yang ada dia membahayakan kesehatan organ hatinya gitu aja sih. Jadi bijak ya, bukan berarti juga kita takut minum obat karena ada pasien yang bilang obat itu racun ya. Enggak, kalau kita butuh yang namanya kesehatan ya. Kalau misalnya kita demam, ya masa iya kita mau demam terus? Yang ada nanti kita ketambahan sakit macam-macam gitu. Nah, jadi bijaklah menggunakan obat. Bukan berarti nggak boleh, sesuai aturan pakai dan sesuai indikasi. Kalau obat herbal sesuai kebutuhan. Ya, tadi Diapet itu memang rekomend dari kami juga karena memang itu terbukti ya. Tadi herbal terus standar sama Stimuno itu memang udah terbukti sih khasiatnya gitu. Kalau fitofarmaka sendiri dari awal kita buka apotik ya waktu itu baru Stimuno aja ya Floren ya. Sekarang udah banyak ya. Kita juga agak kaget gitu. Gila ini fitofarmaka udah banyak ya, dulu kayaknya waktu kita belajar itu dikasih tahu cuma Stimuno aja gitu. Wow, saya ya mungkin buat orang-orang yang takut minum obat kimia boleh dicoba ya gitu. Tapi jangan digabungin sembarangan, gitu aja pesan saya. Terima kasih Kak Alvina sharingnya. Ya. Di dalam praktek ke farmasi sendiri ya, ini juga saya sharing. Memang dokter-dokter sendiri juga agak meragukan sebenarnya untuk obat-obat tradisional. Harapannya dengan adanya kategori obat tradisional fitofarmaka yang sudah diuji klinis, itu meningkatkan lagi kepercayaan dokter juga pada obat-obat tradisional Indonesia bahwa ini nggak cuma uji preklinis loh di hewan percobaan, tapi juga udah di manusia. Yang artinya sudah berarti dipastikan aman dikonsumsi oleh manusia. Jadi harapannya sebenarnya dari
para praktisi sendiri berharap dengan adanya fitofarmaka ini juga dapat diresepkan sebenarnya oleh dokter-dokter di Indonesia. Namun saya nggak tahu deh di apotek sendiri seperti kurang ya untuk peresepan fitofarmaka ya Kak Alvina. Lebih cenderung ke chemical ya. Kalau fitofarmakanya itu yang sering diresepin dari sisi vitamin ya, kalau Simuno, Limbus itu juga kami Ya, menemukan dalam resep ya. ya, ya. Ada sih waktu itu kalau nggak salah namanya PCDI yang isinya ekstrak ekstrak Hmm, daun jambu ya buat DBD kalau nggak salah. Nah itu yang sempat diresepin gitu. itu Ada juga. pertanyaan dari Bu Mia, Mbak Flora di chat. Oh iya, apakah minum obat herbal harus ada yang ketutup? Apakah minum obat herbal harus berselang 2 jam dengan obat kimia? Nah, ini obat herbal yang Ibu Mia masuk, maksudnya antara kategori jamu, obat herbal terstandar, atau fitofarmaka ya, Bu Mia ya. Nah, kalau kategori dari ketiga itu, coba Ibu Mia pertama kali cek dulu apakah ada keterangannya di aturan pakai di kemasan. Nah, jika memang ternyata tidak ada dalam kemasan yang menyatakan bahwa harus berselang atau harus dipisahkan antara jaraknya dengan obat-obat chemical, kemungkinan berarti tidak ada ketentuan tersebut. Namun jika ingin lebih aman, karena memang untuk penelitian terkait obat tradisional ini kan masih sangat rendah ya Bu Mia. Jadi kalau Bu Mia bertanya apakah obat dengan isi X boleh nggak dicampur dengan senyawa lain. Nah, ini mungkin secara penelitian juga belum ada. Jadi jika ingin lebih aman ya memang lebih baik diberikan selang Bu Mia minimal ya 2 jam. Jadi kalau mau lebih aman bisa lakukan selang waktu dengan obat lainnya. Seperti itu Bu Mia. Oh iya Mbak Flora saya tambahin ya. Jadi yang Mbak Flora bahas di sini obat tradisional itu obat yang udah dikemas ya, bukan berarti kita minum jamu kunyit asam terus sama efeknya sama kita baca ekstrak kunyit asam gitu, beda gitu. Jadi kan tadi Mbak Flora bilang jamu obat herbal ini memang bahannya udah dicek sama BPOM memang sekian gram kunyit asam mengandung ini gitu. Jadi bukan berarti sama kayak kunyit asam yang kita minum ya. Saya cuma ngingetin aja nih. Kalau misalnya Betul. kita bilang ya, jadi benar ya Flora ya. Jadi bukan berarti oh ini ekstrak daun jambu terus kita ngulek daun jambu di rumah, mohon maaf jangan ya. Jadi memang ini kan udah Jadi diproses di pabrik ya, daun jambunya pasti udah pilihan, dibersihin, dikeringin sesuai dengan standar-standar CPOB ya, pabrik POM gitu ya. Jadi bukan berarti ekstrak daun jambu terus kita makan daun jambunya jangan ya, jangan. Jadi udah minum aja yang udah dicek sama yang udah pabrik. dikemas. Jadi Ya. terima kasih ya Kak Alvina untuk remindernya. Jadi yang kayak kita buat sendiri, kemudian jamu-jamu gendongan ini memang tidak diwajibkan untuk didaftarkan ke Badan POM. Jadi kalau kita sebagai konsumen mau minum juga nggak apa-apa. Tapi kan itu tadi berarti belum ada pengecekan. Maksudnya BPOM tidak mengeluarkan nomor izin edar. Jadi kalau kita cocok ya silakan saja digunakan juga boleh. Tapi kalau untuk jamu, obat herbal terstandar, fitofarmaka berarti kan dari Badan POM sudah melakukan pengecekan pada saat pendaftaran oleh si pendaftarnya ini dan dipastikan aman baru dirilis. Jadi yang tadi seperti jamu gendong lalu kita bikin sendiri memang itu tidak perlu didaftarkan ke Badan POM sih memang. Terima kasih Bu Mia, Kak Ya. Alvina. Dan juga jangan mengharapkan efek yang sama. Misalnya kita diare nih, kita ngulek daun jambu terus ngarepin sama kayak yang diapet yang biasa tuh kan daun jambu. Bukan Iya, gitu ya, gitu maksud saya. Jadi kalau mau Iya, konsumsi untuk suplemen kesehatan boleh, tapi kalau ya kita sakit ya kita pakailah yang udah sesuai dengan dosis gitu. ya betul. Karena tadi obat herbal terstandar berarti secara bahan baku sudah terstandarisasi dan uji Ya, preklinik. Jadi betul. apalagi kalau bikin kan cukup rumit ya, mesti nyari lagi, melakukan proses lagi, langsung saja ke warung beli atau nggak ke apotek Iya, untuk ya, beli. betul. Gimana Bapak Ibu lain mungkin ada yang mau sharing juga boleh atau jika ingin bertanya. Namun jika untuk pertanyaannya mungkin terlalu detail dan saya belum tahu jawabannya, nanti saya akan bisa kirimkan jawabannya melalui Kak Rika. Karena waktu saya bikin materi ini terus terang, ini kayak saya juga baru surprise kayak wow banyak banget hal-hal yang juga saya baru ketahui ketika saya mempelajari tentang obat tradisional. Jadi menarik banget obat Mungkin buat tradisional. industri farmasi obat tradisional ini lahan baru ya. Karena kan Ya obat betul. itu sudah sangat banyak kompetisinya. Saya Ya, lihat ya, musik karena
pabrik-pabrik besar pun mulai merambah ke Iya, industri obat tradisional. iya benar. Dan tadi itu aja bisa dilihat fitofarmaka aja udah sampai 24. Itu Iya, data terutama pabrik dari Kemenkes. ya Desa itu yang agak Oh iya, sering. iya, Diksa. Oh ya, karena Diksa juga punya suatu lembaga khusus sih, Kak Alvina. Cuman saya nggak tahu detailnya seperti apa. Jadi emang khusus pengembangan untuk produk-produk obat tradisional. Begitu, oh sudah lewat waktunya, Kak Rika. Silakan, Kak Rika. Sorry. Ya, terima kasih Kak Flora untuk sharingnya. Terima kasih, sangat menambah pengetahuan kita untuk obat herbal ya. Ini banyak jadi perbicaraan dan mungkin pertentangan mau minum yang herbal atau langsung obat. Kadang-kadang ada yang takut minum obat, takut efek samping, tapi kan kita juga nggak tahu. Pasti herbal juga ada efek sampingnya juga. Jadi ya mari kita jaga kesehatan masing-masing supaya tidak sakit. Oh Oke, iya, terima Kak. kasih. Mau titip pesan. Kalau bisa minimal di download, diunduh yang tadi yang aplikasi yang BPOM itu sangat Iya. bermanfaat. Kalau nggak mau mengunduh, bisa juga buka di website BPOM itu juga bisa. Minimal kita mesti bijaksana memastikan bahwa obat tradisional yang kita minum ini aman dan berkhasiat dan legal dari Badan POM. Betul. Ya. Oke, terima kasih. Kita udah jam 11 lebih. Terima kasih buat sharingnya. Sampai ketemu mungkin di sesi berikutnya. Berarti sisi lain obat apa ini? Suplemen kesehatan ya. Nantikan kapan lagi Kak Flora bisa sharing bersama kita. Terima kasih juga semua yang sudah join. Ada Kak Usi dari pendengar Radio Muria Jepara. Terima kasih. Terima kasih untuk Kak Flora, Kak Alvina, Kak Rika. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Bye. Ya, oke, saya off dulu ya.